Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibu TK Sugiantara, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Gianyar, Unit Kerja SD Negeri 2 Guang. Dalam kesempatan ini, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan hanya memperhatikan aspek kognitif saja. Sejatinya pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Yang kedua, guru mendominasi kegiatan pembelajaran, teacher center. Di kelas, saya lebih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurang memperhatikan perbedaan karakteristik dan potensi siswa. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah pemikiran. Murid bukan robot yang harus patuh akan instruksi, beri ruang sesuai kodratnya, yaitu merdeka, mandiri, dan bermain atau berkreasi. Guru bukan sumber belajar tunggal dalam pembelajaran. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar murid. Apalagi di era global seperti sekarang, anak-anak bisa mendapatkan segala informasi dari dunia digital dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak atau menghamba pada anak. Proses pembelajaran yang membuat siswa menjadi lebih aktif sehingga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan belajar seperti manajemen waktu, komunikasi, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang keempat, menghargai setiap perbedaan karakteristik dan potensi peserta didik. Siswa tentunya terlahir dengan beragam potensi dan keunikan masing-masing. Sebagai guru, saya harus menuntun anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Yang kelima, untuk memaksimalkan kemampuan atau potensi peserta didik, diperlukan kerjasama atau kolaborasi dengan seluruh pihak di antaranya kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Selanjutnya, merubah perilaku. Menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan aspek afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan zaman. Menyajikan aktivitas pembelajaran yang membuat peserta didik aktif mencari dan menemukan beragam informasi atau pengetahuan. Selanjutnya, menjadi fasilitator, motivator, sekaligus inspirator bagi siswa. Yang keempat, melakukan pemetaan awal untuk mengetahui segala potensi anak. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk kemajuan peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Saya berusaha merubah suasana kelas menjadi menyenangkan, memanfaatkan segala yang ada di sekolah, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain, menjadikan kita sebagai teman mereka dan mengkolaborasikan permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Menerapkan merdeka belajar dengan membantu komunikasi dan kesepakatan bersama siswa. Kegiatan yang dilakukan yaitu membuat kesepakatan kelas. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut dapat memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama, serta dapat menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Sistem AMONG memiliki pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh. Memberikan tuntunan bukan tuntutan, agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar.
Merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan aspek afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai kodrat anak, yakni kodrat alam dan zaman. Melatih kecakapan abad 21 kepada siswa. Pendidikan pada abad ke-21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kecakapan abad 21 diantaranya kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kecakapan kreativitas dan inovasi, dan kecakapan kolaborasi. Menginternalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran, dan yang terakhir, menerapkan pendidikan digital yang bertanggung jawab kepada siswa. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga kita sebagai guru hendaknya menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran, sehingga terwujudlah siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Salam Guru Penggerak.